Halo semua, perkenalkan nama saya Asli Yunita Habumau, NIM 2210041, program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timur. Pada kesempatan ini saya akan meresum salah satu buku sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Nah, buku yang akan saya resum ini berjudul Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Penulisnya yaitu Dr. Haji Rohajat Harun Insinyur MED PhD dan Dr. Elvionaro Ardianto Doktorandus MSc. Buku ini berjumlah 326 halaman. Buku yang akan saya resum ini membahas komunikasi pembangunan dari perspektif perubahan sosial dan teori kritis dengan sistematika penulisannya, yaitu buku ini berjumlah 10 bab, di mana bab 1 itu membahas tentang pengertian dari komunikasi dan pembangunan. Ada 3 pilar utama yang menjadi topik pembahasannya, yaitu pemaknaan pembangunan yang dipadukan dengan komunikasi dan menjadi komunikasi pembangunan, di mana sebelumnya diberikan istilah dengan jurnalisme pembangunan, yang pada akhirnya muncullah istilah komunikasi penunjang pembangunan. Ketiga komponen ini merujuk pada konsep pembangunan tersebut yang merupakan mata rantai dan saling bertautan atau berhubungan satu terhadap yang lainnya. Berdasarkan buku ini, penulis mengasumsikan bahwa ketiga konsep tersebut memiliki kekuatan untuk mendobrak permasalahan ekonomi dan sosial dengan informasi yang berasal dari ilmu pengetahuan. Penjelasan tersebut terdapat pada halaman 1. Sedangkan pengertian tentang pembangunan sebagaimana yang dikutip dari Rogers tahun 1985, bahwa secara sederhana pembangunan adalah perubahan menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa, terdapat pada halaman ketiga. Pengertian komunikasi menurut Laswell pada tahun 1960, ia berpendapat bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Penjelasan tersebut terdapat pada halaman 23. Pada pembahasan selanjutnya, pengertian pembangunan dan komunikasi itu banyak dirujuk dari konsep pembangunan menurut Sumadidila dan Zulkarnain Nasution dan para ahli lainnya. Dalam konteks ini, perspektif komunikasi pembangunan itu terfokus pada tujuan penciptaan ide, pemberian motivasi agar masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Itu terdapat pada halaman 33. Pembahasan dalam perspektif ini, penulis tampak memfokuskan pada kondisi di berbagai negara-negara berkembang. Sorotan yang banyak dikritisi itu adalah sekitar perkembangan sebuah negara yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, penanaman modal, investasi yang mereka anggap mendukung konsep pengembangan tersebut. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu membahas tentang komunikasi nonverbal dan pembangunan. Salah satu bentuk komunikasi yang banyak berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi pembangunan adalah komunikasi nonverbal atau tanpa kata. Seringkali para komunikator pembangunan belum atau kurang memahami makna dan pengaruh komunikasi nonverbal terhadap suksesnya proses pembangunan. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan komunikasi nonverbal, mulai dari Malcolm hingga Vanderberg, yang kemudian disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal itu adalah penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain tanpa mempergunakan bahasa, baik itu lisan maupun tulisan, tapi
dilakukan melalui sikap badan, ekspresi wajah, gerak isyarat, pandangan atau tatapan, sentuhan, penampilan, dan lain sebagainya. Bab yang ketiga yaitu aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Nah, dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa bila diperhatikan dalam psikologi, komunikasi itu mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, dan tanda di antara tempat. Kata komunisme sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Psikologi menyebutkan komunikasi pada penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak pada peristiwa penerimaan dan pengelolaan informasi pada proses saling mempengaruhi di antara berbagai sistem dalam ciri organisme dan di antara organisme. Psikologi itu mencoba menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikan, psikologi itu memberikan karakteristik manusia, keunikan, serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Itu terdapat pada halaman 74. Bab yang berikut yaitu bab 4, yaitu membahas tentang perspektif dominan, yaitu teori awal pembangunan. Halaman 89. Pada bab ini secara keseluruhan membahas teori modernisasi dalam konteks pembangunan negara dunia ketiga. Teori ini mencoba menjelaskan proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh negara-negara berkembang. Pada dasarnya, teori modernisasi ini melihat pembangunan sebagai suatu proses bertahap yang melibatkan perubahan struktural, nilai, dan institusi yang seringkali meniru model negara-negara berkembang yang dianggap lebih maju. Proses ini tuh mencakup beberapa aspek seperti industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi sosial, dan sekularisasi yang pada akhirnya akan membawa masyarakat dari keadaan tradisional menuju masyarakat modern yang lebih kompleks dan seragam. Dalam konteks ini, modernisasi itu dianggap sebagai proses yang tidak bisa dihentikan dan harus terjadi secara progresif, meskipun tantangan dan dampak sosialnya itu seringkali kompleks dan kontroversial. Teori ini juga menganggap bahwa negara dunia ketiga seharusnya meniru model pembangunan Barat, mengadopsi demokrasi, dan menanggalkan nilai-nilai tradisional yang dianggap menghambat kemajuan. Beberapa tokoh penting dalam teori ini seperti David Enseklen menekankan pentingnya motivasi individu seperti kebutuhan untuk prestasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Selain itu, Coleman dan Weiner mengajukan bahwa modernisasi politik juga melibatkan peningkatan kapasitas sistem politik dan perubahan nilai individu yang mendasari kemajuan sosial. Secara keseluruhan, teori modernisasi ini mengarah pada implikasi kebijakan yang menyarankan agar negara-negara berkembang itu mengikuti jejak negara-negara maju dengan bantuan dari negara maju untuk mendukung proses tersebut. Bab yang kelima yaitu komunikasi dan perspektif dominan, terdapat pada halaman 109. Pembahasan ini tuh mencakup bagaimana perkembangan komunikasi massa terkait dengan pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan teori dan pendekatan yang relevan
pada zamannya. Fokus utama itu berada pada peranan media massa dalam pembangunan seperti efek komunikasi dan masyarakat massa. Itu menjelaskan bagaimana media massa itu mempengaruhi masyarakat dan menyebarkan informasi yang mendukung pembangunan. Yang kedua yaitu difusi inovasi, di mana media massa itu sebagai alat untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan inovasi kepada masyarakat guna mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga yaitu media dalam modernisasi, yaitu penekanannya pada bagaimana media itu membantu, mengawal, dan mendukung program pembangunan. Bab 6 yaitu membahas tentang kritik terhadap perspektif dominan, yaitu terdapat pada halaman 135. Selanjutnya terdapat kritik terhadap perspektif dominan pada teori komunikasi pembangunan yang mencakup hambatan sosio-kultural, yaitu kendala budaya dan sosial yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi pembangunan. Yang kedua, kritik terhadap media massa, di mana media massa itu tidak selalu efektif karena bias, monopoli informasi, atau ketimpangan akses. Yang ketiga, yaitu kesenjangan pengetahuan, di mana perbedaan akses informasi antara kelompok masyarakat yang memperdalam ketidaksetaraan sosial. Yang keempat, yaitu kritik terhadap penelitian dan difusi inovasi, di mana penelitian dan proses difusi inovasi itu seringkali mempertimbangkan konteks lokal atau kebutuhan masyarakat setempat. Analisis kritik tersebut itu menggunakan teori-teori klasik yang sudah dikenal di ranah komunikasi tanpa memperkenalkan pendekatan baru. Komunikasi pembangunan itu dimaknai dengan pendekatan yang memiliki kemiripan dengan berbagai bentuk komunikasi lain seperti iklan, media massa, politik, sosial, dan budaya, yang menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan itu adalah elemen integral dari proses sosial yang lebih luas. Bab yang berikut yaitu bab 7, yaitu membahas tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi pembangunan. Terdapat pada halaman 157. Bab ini itu membahas peranan komunikasi dalam mendukung perubahan sosial dan pembangunan. Komunikasi pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian informasi, motivasi, dan partisipasi aktif. Bab ini juga mencakup yang pertama yaitu ruang lingkup, di mana komunikasi itu sebagai alat pertukaran informasi dan motivasi untuk mencapai stabilitas sosial, kesadaran masyarakat, dan penerapan nilai pembangunan. Yang kedua yaitu tujuan, di mana menghapus kemiskinan, ketidakadilan, dan pengangguran dengan motivasi masyarakat menerima ide-ide baru dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, prinsip, di mana pesan itu disesuaikan dengan khalayak spesifik, menggunakan saluran lokal, melibatkan pemimpin opini, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang terakhir yaitu strategi, di mana meliputi penggunaan media, desain instruksional, partisipasi komunitas, dan pemasaran sosial untuk mendukung efektivitas komunikasi. Bab ini menegaskan bahwa pentingnya komunikasi yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan sosial sebagai inti dari pembangunan yang berkelanjutan. Nah, masuk pada bab yang ke-8 yaitu teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Terdapat pada halaman 199. Bab 8 dengan judul teori dan peran baru komunikasi
pembangunan ini membahas kritik mendalam terhadap konsep pembangunan, terutama dari perspektif keadilan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat miskin. Secara garis besar, bab ini itu mencakup isu-isu sebagai berikut, yaitu yang pertama, yaitu kesenjangan dalam pembangunan. Bab ini menyoroti bagaimana komunikasi itu seringkali menciptakan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Meskipun bertujuan meningkatkan kemakmuran, pembangunan itu justru kerap meningkatkan kemelaratan bagi sebagian besar kelompok masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Yang kedua yaitu perspektif kritis terhadap pembangunan. Bab ini mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh pembangunan. Penulis menyajikan fakta bahwa sumber daya dunia itu dikuasai oleh segelintir kelompok kaya, sehingga sebagian besar populasi, terutama di negara berkembang, tidak merasakan manfaat pembangunan secara adil. Yang ketiga yaitu peran komunikasi dalam pembangunan. Ditekankan pentingnya peran komunikasi sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara perencana kebijakan dan masyarakat yang terdampak. Bab ini juga membahas potensi teknologi dan media massa dalam memberdayakan masyarakat miskin serta peran komunikasi dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan adil. Yang keempat yaitu alternatif pembangunan. Bab ini menawarkan pendekatan alternatif yang lebih berpusat pada kebutuhan masyarakat seperti pendekatan kebutuhan pokok, pembangunan pedesaan terpadu, dan pemberdayaan organisasi lokal. Yang kelima yaitu kritik terhadap struktur sosial. Bab ini mengupas mitos dan bias yang sering dipertanyakan dalam proses pembangunan seperti Darwinisme sosial, budaya kemiskinan, dan eksploitasi media massa. Inti dari bab ini itu adalah ajakan untuk merenungkan ulang proses pembangunan, mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif, dan memanfaatkan komunikasi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kita masuk pada bab yang ke-9, yaitu membahas tentang partisipasi dan komunikasi pembangunan. Bab ini pada dasarnya itu menyoroti partisipasi sebagai inti dari proses pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Beberapa poin yang ditekankan adalah bagaimana komunikasi pembangunan itu dapat menjadi alat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta bagaimana pendekatan yang lebih dialogis dan berbasis kebutuhan nyata lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang top down. Pada bab ini juga mengkritisi kegagalan program komunikasi masa lalu yang terfokus pada penyebaran informasi tanpa memahami konteks masyarakat lokal atau tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, inti pembahasan adalah pada bagaimana komunikasi dan partisipasi itu berjalan beriringan untuk mendorong keberhasilan pembangunan. Bab yang terakhir yaitu bab 10 membahas tentang perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang. Bab 10 yang berjudul perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang ini membahas konsep pembangunan desa yang terfokus pada pendekatan bottom up atau dari bawah. Pendekatan ini mengutamakan kebutuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat akar rumput dibandingkan dengan pendekatan tradisional yaitu top down yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Bab ini menggarisbawahi
pentingnya pendekatan pembangunan, partisipasi dan inklusif yang berorientasi pada masyarakat desa. Hal ini mencakup perubahan sosial yang dimulai dari bawah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hingga evaluasi pembangunan. Pembangunan yang sukses itu tidak hanya tentang memberikan solusi teknis, tetapi juga memahami dan menghormati dinamika sosial di tingkat lokal. Demikian resum singkat dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Akhir kata, saya memohon maaf bila ada kata yang salah, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam penyebutan nama.